Oke, terima kasih sudah mengundang. Jadi kalau bicara soal tantangan energi di Indonesia sebenarnya sangat kompleks ya. Karena mengingat kita berada di dua mazhab gitu, antara energi fosil yang menjadi kebutuhan primer di masyarakat, yang memang kebutuhan nasional cukup besar 1,6 juta barel sekian per hari, terus kita disandingkan dengan persiapan untuk menuju transisi energi bersih gitu. Nah tentunya kalau melihat itu saya rasa kompleks dan penuh dengan tantangan, dan mungkin kalau ditanya apa yang harus dilakukan ya banyak hal, mulai dari regulasi, kebijakan, awareness dari masyarakat, dan gotong royong untuk menuju ke kebutuhan energi yang sesungguhnya gitu. Kalau bicara soal tepat, saya rasa masih belum ya. Ada beberapa hal yang mungkin harus dikoreksi. Pertama itu soal mengenai cita-cita swasembada energi. Ini menurut saya mungkin agak paradoks gitu kalau dilihat di faktual maupun juga peta jalan sudah dibuat gitu. Apalagi kalau kita melihat kebijakan energi nasional, target bauran energi kita, terkhususnya energi baru terbarukan itu, kalau di tahun 2025 harusnya mengacu pada kebijakan energi nasional yang lama, di peraturan pemerintah yang lama itu harusnya kita 23% untuk energi bersihnya. Tapi hari ini kita cuma 14-16% gitu yang tercapai. Artinya ini ada koreksi yang harus disinkronisasikan gitu antara rencana hingga dengan realisasi yang dibuat baik pemerintah maupun juga yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau ditanya sudah tepat atau belum, saya rasa masih belum. Perlu ada gotong royong dan koreksi bersama, terkhususnya proses perencanaannya gitu. Kalau hilirisasi energi ini kan sebenarnya saya rasa ini kan bentuk yang bagus gitu ya, tapi dengan melihat fakta yang ada dan beberapa proses hilirisasi terkhususnya sektor energi, terutama DME, dimeter etil batu bara menjadi gas itu juga menghadapi problematika mulai dari biaya yang tinggi, terus teknologi yang kita masih belum kuasai, hingga pada nilai ekonominya. Ya saya rasa ini hilirisasi ya harus dijalankan karena itu menambah nilai tambah bagi komoditi yang kita punyai, terkhususnya komoditi yang mentah gitu, dijadikan menjadi komoditi yang bisa dijual dengan nilai tambah. Terkhususnya lagi kalau kita mengacu ataupun melihat hilirisasi yang dibuat oleh pemerintah, saya rasa penting karena itu menumbuhkan industri. Jadi kalau hilirisasi pasti ada industri, dan industri pasti ada lapangan kerja dan sebagainya. Kira-kira begitu. Kalau bicara soal kilang ya, kemarin mungkin baru dirilis kilang di Balikpapan, volumenya kayaknya diperbesar dan sebagainya. Saya rasa bukan itu solusinya. Kalau kilang baru itu kan sifatnya untuk proses, menampung, dan sebagainya gitu, itu kilang. Tapi kalau ditanya untuk bagaimana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang harus digenjot adalah produksinya, bukan kilangnya. Dan kalau bicara soal produksi, banyak sekali hal yang harus kita benahi bersama. Pertama soal regulasi. Bicara soal regulasi, kalau di sektor migas tadi, karena bicara soal kilang dan migas, itu undang-undangnya masih belum dirubah sejak 2002. Dan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memang itu mengamanatkan untuk dirubah gitu. Terus yang kedua, produksi ini juga kompleks karena ada berbagai hal, terkhususnya ego sektoral kementerian lembaga dalam hal proses perizinan kegiatan usaha hulu migas. Yang di situ saya rasa banyak hal yang harus dibenahi, terkhususnya mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan kemudahan dan akses terhadap kegiatan usaha hulu migas. Terus yang berikutnya, selain daripada itu, teknologi untuk melakukan pengoboran dan penemuan wilayah kerja baru itu penting untuk peningkatan kegiatan usaha hulu migas dan produksi kita secara nasional, sehingga harapannya bisa menekan angka impor bagi migas di negeri kita. Kalau menurut saya pertama, kalau dikatakan belum cukup, iya saya sepakat. Itu belum cukup untuk melihat kondisi hari ini dan kebutuhan hari ini gitu. Dan kalau melihat progres kita, kalau melihat progres ya,
negara kita membuat kebijakan, terkhususnya Pak Menteri Bahlil dalam hal elektrifikasi dan transisi energi kayaknya juga masih belum serius 100% gitu. Saya melihatnya Presiden punya mimpi swasembada energi, ya pasti bacaannya adalah elektrifikasi dan energi bersih. Tapi dalam proses di kebijakan kementerian dan kementerian lembaga terkait yang berhubungan dengan energi dan lingkungan itu masih tumpang tindih. Dan saya rasa juga masih jauh daripada kita menuju serius kepada transisi energi. Terbukti apa? Banyak hal yang bisa kita amati dan kita lihat bersama. Pertama, adanya proses dan rancangan undang-undang energi baru terbarukan yang kita tahu bersama hari ini, beberapa tahun terakhir juga katanya mau disahkan dan sebagainya juga masih belum serius. Terus kedua, berbagai hal keberpihakan gitu ya terhadap energi bersih juga masih belum terbukti. Energi fosil baik batu bara yang terkhusus untuk listrik itu masih digunakan dominan. Walaupun dalam konteks ini saya sepakat kita tidak boleh langsung beralih ke energi bersih, tapi transisi dengan pelan-pelan yang nantinya harapannya bisa beralih 100% ke energi bersih. Kuncinya kalau menurut saya itu di proses perencanaan, yaitu di kebijakan energi nasionalnya. Kalau pertimbangan saya, pertama, semua produk dari fosil itu masih kita butuhkan dari berbagai aspek. Contohnya dalam konteks kendaraan ataupun transportasi, kita tidak bisa langsung mengalihfungsikan dari fosil ke EBT, dan itu perlu awareness dari masyarakat, dan ini saya rasa kerja-kerja yang harus dilakukan bersama. Terus yang kedua, kenapa kita harus pelan-pelan? Ketika masyarakat itu dilakukan shifting dari fosil ke elektrik ataupun ke energi bersih, infrastruktur kita saya rasa juga masih belum siap secara 100%. Terus kedua, regulasi kita masih belum siap secara 100%. Terus ketiga, investasi beralih dari fosil ke EBT itu juga masih belum siap 100%. Ini saya rasa aspek-aspek yang harus kita dorong bersama gitu untuk menuju ke transisi energi. Terkhususnya kalau menurut saya karena latar belakang sebagai orang hukum, ya regulasi dan kebijakannya harus dibuat terlebih dahulu dengan matang. Kalau melihat potensi di Indonesia, sebenarnya komoditi sumber energi bersih banyak sekali. Ya kalau bicara yang bisa dipergunakan di berbagai daerah, tentunya PLTS, Surya. Terus kalau bicara soal dayanya besar, panas bumi. Kalau bicara soal efisiensi dan masa depan hingga umur yang panjang, itu nuklir. Saya rasa itu juga harus dipilih-pilih sesuai dengan daerahnya masing-masing gitu ya. Karena kita ini kan negara arsipelago ya, negara yang luas, negara yang dengan berbagai bentuk kearifan lokal yang berbeda-beda. Dan tentunya sumber energinya juga saya rasa juga harus dibeda-bedakan ketika kita mulai beralih ke energi baru terbarukan. Kita tahu tuh di beberapa dokumen-dokumen, baik itu RUPTL, terus baik itu kebijakan energi nasional, baik itu RUEN, semuanya sumbernya terkapling-kapling gitu. Nah tinggal nanti kita mengintegrasikan satu sama lain. Nah kalau kita lihat juga selain daripada sumber yang ada, terkadang problematika kita salah satunya juga jaringan transmisi listriknya itu dari pulau ke pulau. Tapi kalau saya lihat beberapa perkembangan, pemerintah juga mendorong mengenai baterai, dan itu penting. Selain daripada sumber listrik, baterai juga harus dipersiapkan bagi negara kita untuk ke energi bersih dan elektrifikasi. Kalau bicara energi nuklir ini sebenarnya yang menjadi problematika ada keselamatan sebenarnya. Ada yang pro dan kontra, itu ya problematika di keselamatan. Ya mungkin kita bisa melihat beberapa case-case di Jepang dan beberapa negara lain. Tapi saya mengamati beberapa diskusi nuklir, kebetulan juga lembaga kami pernah mengadakan diskusi nuklir dengan beberapa ahli nuklir. Nuklir itu sebenarnya kalau dari tahun ke tahun sudah mengalami penelitian yang panjang. Terus juga saya rasa, saya sepakat juga dengan beberapa ahli nuklir, ya memang harus segera kita kembangkan gitu untuk shifting ke energi bersih gitu. Terus kalau ditanya kenapa Indonesia masih berkutat dan masih problematik dengan nuklir, iya soal kemauan dan political will daripada pemerintah kita. Tapi dengan adanya kebijakan energi nasional, peraturan pemerintah 40 tahun 2025 kemarin, energi nuklir bukan menjadi energi alternatif terakhir
artinya bisa menjadi sumber energi baru terkhususnya energi bersih, itu membuka peluang ke depan untuk kita menyiapkan terkhususnya infrastruktur, terkhususnya awareness masyarakat untuk menyiapkan ke energi nuklir. Saya rasa kalau ditanya energi nuklir ke depan bagaimana, ya saya rasa kita harus go nuklir untuk energi kita masa depan. Ya saya rasa kalau di perdebatannya kan pemerintah tidak 100% go to energi bersih gitu kan, masih menggunakan energi fosil. Ya kalau on the track saya secara objektif menilai masih on the track, namun tidak progresif. Dan ini perlu untuk didorong, dan saya khawatirnya itu kalau bicara soal kebijakan ini terkadang rezim ya, ketika nanti rezim berganti, prioritas berganti. Ketika presiden berganti, menterinya berganti, dan prioritasnya berganti. Dan ini penting lagi, saya ulangi lagi, perencanaan ini harus benar-benar matang dibuat. RUPTL saya rasa dokumennya udah bagus, namun tidak progresif. Dan ini perlu dikawal, nanti perlu diperbaikan untuk ke depan. Kalau saya sangat perlu. Karena komoditi ke depan itu yang dibutuhkan, ya mungkin saya sepakat dengan presiden yang disampaikan, food, energy, and water. Jadi pangan, energi, dan air itu harus satu inline dalam proses perencanaan kebijakan, yang akhirnya apa? Nanti tidak ada saling tumpang tindih, mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang harus dibuat terlebih dahulu. Contoh, misal nanti ketika kita butuh pangan, kita butuh energi, dan butuh air ketika menghadapi krisis, ini bisa sejalan dengan bagus dalam proses perencanaan. Dan saya sepakat ketika ditanya itu dituangkan di GBHN, harus dituangkan di GBHN. Kalau melihat daripada apa yang beliau sampaikan, beberapa pidato dan beberapa hal yang disampaikan ya, cukup oke gitu. Artinya memang karena latar belakang beliau terkait dengan pertahanan terusnya, dan itu pasti ada korelasi dengan geopolitik, bacaannya bagus. Namun kalau di dalam negeri terkadang penerjemahannya masih compang-camping, Mas. Dan ini yang harus segera dibenahin, dan presiden saya rasa juga harus terus memonitor gitu ya, tidak hanya mendengar dari satu kuping kanan saja, juga dari berbagai aspek partisipasi masyarakat, dan ini yang harus dikerjakan bersama secara gotong royong. Kalau ditanya presiden sudah on the track melihat peta global, saya rasa sudah bagus terkait energi, pangan, dan air, dan ini harus didorong dan dikerjakan bersama, kira-kira begitu. Kalau bicara soal RUPTL dan green job ya, tenaga kerja hijau, ini memang harus dikerjakan perlahan dan bertahap. Pertama, ketika bicara soal green job, masyarakat kita dan generasi kita yang dalam konteks mereka ini tenaga kerja, usia kerja, mereka sudah punya sertifikasi belum perihal itu. Ini pemerintah juga harus mendorong itu. Harusnya di RUPTL itu juga didorong bagaimana green job itu bisa difasilitasi. Pertama soal sertifikasinya, terus kedua magangnya, terus ketiga mereka bisa didorong untuk bisa masuk ke dunia industri. Tapi sebelum bicara soal green job dan lapangan kerja, saya ingin menyoroti soal investasi di Indonesia terkhususnya ke energi bersih. Memang energi bersih ini potensinya besar. Tren global mengarah ke energi bersih dan lingkungan gitu. Tapi kalau bicara soal investasi di Indonesia, ini perlu kita sadari bersama bahwa investasi kita ini cukup menantang gitu ya, dari aspek regulasi, terus proses perizinan yang berbelit walaupun sudah ada OSS, terus aspek-aspek soal premanisme yang sempat ramai di beberapa bulan terakhir tahun kemarin, ini perlu segera dirampungkan gitu. Sehingga nanti ketika sudah mulai ada industri hijau, terkhususnya mulai pembangkit, terus mobil listrik, baterai, dan sebagainya, itu investor itu tidak ragu masuk ke Indonesia. Dan yang mendapatkan manfaat siapa? Masyarakat. Karena industri tumbuh, lapangan kerja ada, dan masyarakat secara SDM disiapkan untuk masuk ke industri itu. Betul.
Tapi kalau bicara soal data, saya lupa persis datanya berapa dan persisnya berapa gitu ya. Jumlah pemakaian listrik di global maupun di Indonesia mengalami peningkatan. Terbukti kita yang dulunya tidak menggunakan gadget berapa, gadget yang kita pegang berapa juga kita meningkat. Itu contoh kecil. Tapi kan saya datanya lupa. Kalau ditanya oversupply, sebenarnya kalau itu bisa disiasati, saran kalau dari kami itu yaitu baterai energy storage. Jadi penyimpanan energi itu di dalam baterai-baterai yang harus disediakan gitu. Artinya kenapa tadi saya singgung juga baterai? Pertama, industri itu dari pembangkit, terus habis itu dari baterainya hingga kepada konsumen. Nah, ini juga ada korelasi dengan bagaimana masyarakat kita di daerah-daerah terpencil itu bisa mendapatkan akses listrik. Kalau kita mungkin bedah, kenapa RUU EBT itu tidak selesai ataupun masih problematik? Salah satunya itu problemnya di transmisi di jaringan. Karena jaringan itu ya hanya bisa melakukan PLN, terus habis itu biayanya cukup besar. Saya rasa mungkin baterai bisa menjadi salah satu opsi solusi. Pertama soal oversupply, terus yang kedua bisa teraliri dan tersalurkan ke masyarakat daerah 3T. Kalau saya rasa bertahap ya, karena kalau melihat data energi fosil kita ini terkhususnya BBM, migas, itu impornya besar-besaran. Pasti ini nanti ada koreksi secara pengeluaran APBN. Tapi pertanyaannya, ketika kita melakukan koreksi, pengurangan impor terhadap APBN ini, kebutuhan impor kita itu, infrastruktur EBT kita sudah siap atau belum? Saya rasa itu juga harus seiring berbarengan. Jadi kalau dulu itu ada namanya konsep petroleum fund, jadi penggunaan energi fosil itu untuk infrastruktur energi bersih, itu juga masih belum bisa berjalan dengan maksimal. Tapi harapan saya dan saran saya kepada pemerintah, ini sudah harus mulai dipikirkan bagaimana investasi sektor energi bersih. Kalau ditanya apakah pengurangannya nanti pasti akan dilakukan, saya rasa pasti. Karena energi fosil itu tidak bisa diperbarui dan faktanya kita juga impornya besar-besaran terhadap kebutuhan nasional. Oke, pertama yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah, yang harus dilakukan pertama adalah buatlah regulasi yang tidak saling tumpang tindih. Regulasi yang memang semua orang itu bisa menjalankan, mempermudah investor masuk, membuat ekonomi kita itu secara sirkular, baik itu industri dan kegiatan usaha hulunya itu saling mendorong gitu, tidak saling tumpang tindih. Terus yang kedua, konsistensi kebijakan. Jangan sampai 5 tahunan ganti kebijakan, 5 tahunan ganti kebijakan. Terus yang terakhir adalah awareness dari masyarakat untuk gotong royong terhadap cita-cita kedaulatan energi dan swasembada energi.